Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film Lucky Luke. Oke, tanpa banyak bacot di awal, kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Daisy Town, Utah, tepatnya pada tahun 1846. Saat waktu menunjukkan tengah hari, terlihat seorang pria bernama Alan Luke dengan sorot mata birunya. Ia menatap tajam ke arah di mana sekelompok koboi yang dikenal dengan nama geng Cheaters mendatanginya. Kemudian ia pun menyuruh sang anak yang bernama John Luke untuk bersembunyi. Tanpa John sadari kalau hari itu merupakan hari terakhir ia melihat kedua orang tuanya. Di saat itu ia menyaksikan sendiri kedua orang tuanya dihabisi. Sementara ia sendiri berhasil lolos dari kejaran geng Cheaters tersebut. Semenjak saat itulah ia dijuluki sebagai Lucky Luke alias Luke yang beruntung. Konon katanya tidak ada satu orang pun yang pernah selamat dari serangan geng Cheaters tersebut. Belum diketahui motif sebenarnya dari geng Cheaters tersebut menghabisi kedua orang tua John. Adegan berganti di mana John Luke sudah dewasa. Kini dia lebih dikenal dengan nama Lucky Luke. Ia telah menjadi seorang pria paling ditakuti oleh para penjahat. Dia telah menjerumuskan begitu banyak para penjahat ke dalam penjara. Dia memiliki kemampuan luar biasa yang dapat menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Saat berkuda menyusuri tananan tandus, dua orang utusan Presiden Amerika menemuinya untuk menyampaikan pesan dari sang presiden. Tapi tiba-tiba ia melihat kereta api yang ditumpangi si presiden melintas di jalurnya dan berhenti tepat di atas seekor kalajengking. Kemudian Luke menemui presiden di kereta tersebut. Ternyata presiden berencana membuat jalur kereta di Daisy Town, di mana selama 3 minggu sebelum presiden meresmikan bagian akhirnya, beliau meminta Luke untuk mengatur ketertiban kota itu sebagai seorang sheriff. Pada awalnya Luke menolak tawaran presiden dan menentang proyek tersebut. Tapi saat muncul seorang gubernur bernama Cooper yang terlibat di dalam proyeknya, Luke pun bersedia menerima tawaran sang presiden karena dia menghormati Cooper yang merupakan sahabat almarhum ayahnya. Setelah berpamitan dengan Cooper, ia pun menuju ke Daisy Town melalui perjalanan cukup panjang. Hingga akhirnya ia tiba di sana di kota kelahirannya. Kehadirannya di Daisy Town disambut oleh para gangster yang sudah bersiap untuk menembaknya dari berbagai sudut. Akan tetapi Luke yang menyadari hal tersebut melemparkan sebuah koin. Dia meratakan mereka semua dengan kemampuan menembaknya yang luar biasa cepat dan akurat. Akhirnya para gangster tersebut berguguran bersamaan dengan jatuhnya koin yang dilemparkan. Lalu dia memasukkan geng yang dilumpuhkannya tersebut ke dalam penjara. Secara disengaja pemimpin geng yang saat ini tengah menguasai Daisy Town yang bernama Part Poker muncul di dalam penjara tersebut. Dia kemudian menyapa Luke dengan mempertunjukkan sebuah skill, menggunakan selembar kartu as yang dilemparkannya menjadi seperti sebuah bumerang. Kartu itu memotong dahan rumput di mulut Luke. Luke yang memiliki kemampuan jauh lebih hebat dari poker tak ingin terintimidasi atas kemampuan poker tersebut. Ia melempar selembar dolar dan menembaknya hingga terpecah menjadi receh. Skill itu sangat-sangatlah dewa. Melihat kehebatan Luke tersebut, Poker pun saat itu tidak ingin berurusan lebih jauh dengan Luke. Ia langsung pergi dari sana. Tapi sebagai seorang penjahat dan pemimpin geng, dia tidak ingin merelakan anak buahnya dimasukkan ke dalam penjara oleh Luke. Dia merencanakan sesuatu untuk menghabisi Luke. Dia pun menyewa jasa seorang pembunuh bayaran yang bernama Billy the Kid. Tapi alasan Billy ingin menghabisi Luke bukan semata karena bayaran yang ditawarkan oleh Poker. Ternyata dia punya dendam pribadi. Di malam harinya saat mengawasi pengiriman tahanan, Luke dihampiri Billy yang ingin menghabisinya. Billy menunjukkan aksi lawaknya yang membuatnya ditertawakan oleh anak buah Poker. Dengan santainya Luke menunggu hingga Billy berhasil mencabut senjata dari selempangnya. Ketika itu terjadi, Luke pun melepaskan tembakannya secara bersamaan dengan tembakan yang dilakukan oleh Billy. Hal tersebut membuat Billy merasa kalau dirinya telah tertembak lebih dulu. Ia pun tumbang saat itu juga.
Tapi betapa terkejutnya Billy. Ternyata tembakan Luke tersebut hanyalah mengenai peluru yang ditembakkannya. Pada akhirnya Billy pun dipenjarakan oleh Luke. Hal itu membuat Poker kecewa. Esok harinya Luke mengunjungi bar yang berisikan penuh dengan anak buah Poker. Tiba-tiba muncullah seorang biduan bernama Belle. Laki pun terkesima dengan pesonanya. Tanpa Luke sadari kalau saat itu Belle telah disuruh Poker untuk bersandiwara mendekatinya, dengan tujuan mengganti peluru di pistol Laki dengan peluru hampa. Setelah Belle berhasil dengan tugasnya, Poker pun melakukan tindakan kasar kepada Belle untuk memancing emosi Luke. Alhasil Luke pun terpancing dalam siasat Poker tersebut. Terlebih lagi saat Poker memperlihatkan sebuah arloji milik almarhum ayahnya. Luke yang melihatnya pun seketika kembali mengingat tragedi pembunuhan orang tuanya. Mungkinkah Pokerlah yang telah membunuh ayahnya? Luke yang terbakar emosi pun menantang Poker beradu tembak. Akan tetapi Luke sendiri memegang teguh prinsipnya. Dia tidak akan membunuh. Ia pun hanya berniat mengalahkan Poker tanpa membunuhnya. Tanpa Luke sadari kalau peluru di senjatanya telah diganti dengan peluru hampa. Ia telah sepenuhnya masuk ke dalam rencana Poker. Duel dimulai dan Luke melepaskan tembakannya yang sangat cepat. Poker pun melakukan suatu trik yang membuat dirinya seolah-olah tewas akibat tembakan Luke. Hal tersebut menghancurkan mental seorang Luke. Dia yang dulunya dikenal dengan pria yang tidak pernah membunuh, kini terkenal dengan Luke si pembunuh. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Merasa telah gagal dalam memegang teguh prinsipnya, Luke pun kembali ke rumah lamanya untuk mengobati keterpurukannya. Dia telah dicap sebagai seorang pembunuh. Dia pun membayangkan masa kecilnya bersama teman-temannya yang penuh dengan kebahagiaan. Tiba-tiba muncul Chopper yang sudah dianggap Luke sebagai orang tuanya sendiri. Dia memberi nasihat dan petua kepada Luke jika kejadian tersebut bukanlah suatu hal yang harus membuat Luke terpuruk. Chopper mengatakan jika tragedi kematian Poker tersebut dapat menjadi suatu pembelajaran. Dia bisa merubah hidupnya menjadi lebih tenang tanpa kekerasan dan senjata api. Akhirnya petua Chopper tersebut membuat Luke memutuskan untuk berhenti menjadi sheriff. Dia pun menggantung pistolnya. Adegan berpindah di mana Luke sedang menikmati segelas bir di dalam bar. Muncul Billy yang baru saja kabur dari penjara. Ia langsung menantang Luke untuk berduel. Tapi Luke yang sekarang tidak bersenjata mencoba menghindari Billy dan para penjahat. Tiba-tiba Billy langsung menghantamnya hingga pingsan. Dia akan mengeksekusinya di tiang gantung. Tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Jane yang menyelamatkan Luke. Bukan hanya Jane saja, seorang pria bernama Jesse James datang untuk menyelamatkan Luke. Tapi tujuan James menyelamatkan Luke tidak seperti Jane yang menyelamatkan dengan tulus. Ia mengatakan kalau dirinya menyelamatkan Luke agar suatu saat ia sendiri yang akan membunuh Luke dalam duel tembak. Tentu saja perkataan James tersebut membuat Billy marah. Dia juga ingin membunuh Luke dalam duel tembak. Ini agar namanya terkenal dalam sejarah kepenjahatan. Karena mengalahkan Luke dalam duel tembak adalah suatu prestasi besar bagi para penjahat. Pada akhirnya Billy mengikuti ambisi James tersebut dengan membiarkan Luke pulih dari lukanya terlebih dahulu. Untuk sekarang Billy dan James menggantikan Luke sebagai sheriff di Daisy Town. Kemudian Luke dibawa Billy ke gubuknya untuk dirawat. Tapi tiba-tiba muncul Belle yang menawarkan dirinya untuk merawat Luke. Entah apa maksud dan tujuan Belle tersebut. Tapi sepertinya Belle memiliki perasaan terhadap Luke. Karena Jane tidak memiliki bakat dalam pengobatan, ia pun mengizinkan Belle untuk merawat Luke. Sementara dirinya sendiri selalu berjaga di luar gubuk sepanjang malam. Hingga akhirnya pagi hari pun tiba. Kini Luke kondisinya telah pulih. Dia memutuskan memilih untuk hidup dengan damai sebagai seorang petani bersama dengan Belle. Akan tetapi pada suatu hari ketika sedang bersama Belle, tiba-tiba muncul seorang penjahat yang memiliki dendam kepada Luke. Hal yang dejavu bagi Luke pun terjadi, di mana penjahat tersebut menembak Luke. Belle melindunginya yang mana hal tersebut sama seperti adegan yang dilakukan ibu Luke untuk ayahnya. Tiba-tiba Jane datang dan menembak pistol si penjahat hingga terlempar. Luke akhirnya berhasil melumpuhkan si penjahat. Belle masih selamat karena tidak tertembak di bagian yang vital.
Esok harinya Luke berniat untuk meninggalkan kota bersama Belle. Sebelum pergi, ia pun mendatangi Chopper untuk berpamitan. Tapi hal mengejutkan pun terucap dari mulut Chopper, di mana ia mengetahui kejadian yang telah menimpa Luke. Dia merasa sedikit heran bagaimana Chopper bisa mengetahuinya. Chopper pun mengatakan kalau berita menyebar dengan cepat secepat peluru. Lalu ia memberikan Luke 2 lembar tiket menuju Paris. Dia berpendapat jika Luke tidak akan aman tinggal di barat tanpa senjatanya. Akhirnya Luke menerima tiket tersebut dan memulai perjalanannya bersama dengan Belle. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka beristirahat tidur di tengah perjalanan. Tiba-tiba muncul James yang mengejutkan Luke dengan sebuah tembakan. Ternyata James sedari tadi mengikuti Luke untuk menantangnya duel. James membawakan Luke pistolnya yang ia gantung sebelumnya. James pun melemparkan senjata Luke tersebut tepat di bawah kakinya. Dia menyuruhnya mengambil senjata tersebut untuk segera memulai duel. Saat itu juga hujan pun turun secara tiba-tiba. Ini menambah ketegangan suasana malam itu. Akan tetapi Luke membulatkan tekadnya untuk tidak menggunakan pistol lagi. Dia menolak mengambil pistol tersebut untuk tantangan duel. Lalu James kesal akan keputusan laki tersebut. Dia pun mengalihkan bidikannya kepada Belle. Tapi Luke langsung berlari ke arah James dan langsung menghajarnya. Ternyata James tidak sendirian melainkan bersama dengan Billy. Billy mengambil senjata Luke yang tergeletak di tanah. Dia langsung memberikan ancaman kepada Luke. Akan tetapi betapa mengejutkan ketika Billy menarik pelatuk senjata itu. Ternyata senjata tersebut hanya berisikan peluru hampa. Luke sangat penasaran dengan pistolnya tersebut. Dia mengambil dari tangan Billy lalu mencoba menembakkannya. Luke pun menanyakan kepada Billy siapa yang sudah mengganti pelurunya. Billy pun mengakui dirinya tidak mengganti. Keadaannya memang seperti itu sejak James membawanya. Saat itulah Luke menyadari kejadian sebelumnya yang dilakukan Belle kepada pistolnya saat di bar. Lalu terkuaklah fakta jika kematian Park Poker sebelumnya hanyalah sebuah rekayasa. Ia pun meninggalkan Belle yang telah membohonginya. Kembali ke Daisy Town, Luke langsung menanyakan keberadaan Poker. Informasi yang didapatkan Luke adalah bahwa Poker telah meninggalkan kota. Dia menuju jalur kereta yang membawa Bapak Presiden sekitar 4 jam yang lalu. Tanpa basa-basi Luke langsung menuju ke sana. Tapi sayang beribu sayang, Poker telah lebih dulu menculik Bapak Presiden. Bahkan seorang laki Luke yang mampu menembak lebih cepat dari bayangannya takkan bisa mengalahkan waktu. Dengan keahliannya dalam melacak jejak, ia pun segera mengikuti arah jejak Poker. Dalam perjalanan muncul Jane, James, dan Billy yang ikut membantu Luke menyelamatkan Bapak Presiden. Alasan James membantu Luke menyelamatkan Presiden karena hutang budinya kepada Presiden. Sedangkan Billy karena ingin dikenal saja. Jane sudah pasti karena ia adalah teman dekat Luke. Mereka akhirnya sampai di markas para bandit yang terlihat lebih mirip seperti mesin slot raksasa. Luke pun mendapatkan jackpot ketika menembak tuas besar. Kemudian Luke naik ke lantai 2, di mana ia tak sengaja masuk ke ruang jebakan. Di sana terlihat Bapak Presiden yang tengah ditawan. Presiden terkejut dengan kehadiran Luke yang terperangkap. Tapi tiba-tiba muncul Billy dan James yang membuat musuh berjatuhan. Serta muncul Jane yang membebaskan Luke. Baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Ketika melihat Poker yang ingin kabur, Luke pun mengejarnya dan berhasil menahannya. Saat ia akan menghampiri Presiden, tiba-tiba ia melihat sebuah tangan misterius dengan sepucuk pistol yang mengarah kepada Presiden. Saat itu si tangan misterius melepaskan tembakannya. Dengan efek slow motion, Luke mengangkat pistolnya. Dia melepaskan tembakan dengan peluru berlogo identitas dirinya untuk menahan peluru dari tangan misterius tersebut. Lantas Luke pun mengejarnya. Siapa gerangan orang yang mencoba menembak Presiden? Betapa terkejutnya Luke ketika melihatnya. Ternyata orang tersebut adalah Chopper. Motif Chopper ingin membunuh beliau sendiri sangat sederhana. Chopper ingin menggantikan posisi beliau sebagai presiden. Luke sendiri dibuat pusing, kesal, dan terkena tembakan. Chopper mempermainkannya dalam bangunan yang penuh dengan ilusi. Sampai kemudian ia menemukan Chopper di sebuah ruangan. Di situ Chopper mengakui kalau ialah geng cheaters
yang telah membunuh orang tua Luke, di mana Chopper mengatakan dulu mendiang ayah Luke adalah anggota geng cheater. Tapi ayahnya keluar dari geng dan berniat melaporkan Chopper ke sheriff setelah ia menikah dengan seorang wanita Indian alias ibunya Luke. Usai menceritakan kebenaran tersebut, Chopper pun mengacungkan pistolnya ke hadapan Luke. Dia mengucapkan kata selamat tinggal. Tapi Luke menyadari kalau ada yang aneh. Chopper di hadapannya hanyalah sebuah ilusi. Ia menyadarinya dari huruf di topi Chopper yang terbalik. Kemudian Luke menembak ke arah sebaliknya dan mengenai Chopper. Semua yang ada di ruangan tersebut dibuat terbalik oleh Chopper untuk menyempurnakan ilusinya. Dia menyadari huruf C pada topi Chopper. Chopper pun teringat kenangan di topi tersebut ketika ia melatih Luke kecil untuk menembak. Pada akhirnya Chopper bersama Poker ditangkap dan dikirim ke penjara. Bella mengungkapkan kebenaran kepada Luke. Sebenarnya ia adalah teman masa kecil Luke yang bernama Eleanor. Kemudian Eleanor pun pergi. Bill dan James pun pergi. Sedangkan Jane kini memiliki bar yang diberikan oleh bapak presiden. Sementara Luke sendiri berkelana entah kemana. Film pun berakhir. Nah, gimana lur ceritanya? Jika ada saran dan usul bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.